Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambil jalan-jalan malam atau vlog malam, sambil lalu kita bercerita tentang tokoh besar atau ulama besar Jawa Timur yang berada di paling ujung Jawa Timur, yakni Desa Sukorejo, Asem Bagus, Situbondo. Siapakah beliau? Beliau adalah Kiai As'ad Samsul Arifin Sukorejo, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asem Bagus, yang mana cerita ini diambil dari buku yang berjudul Intelektualisme Pesantren, Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan Pesantren. Editornya yang ditulis oleh Mas Tuki HS MAG dan Muhammad Isom Elsaha MAG, dan kata pengantarnya yang dikutip oleh Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan. Singkat cerita, baiklah kita akan menceritakan sosok beliau seperti apa. Kiai As'ad Samsul Arifin ini dilahirkannya pada tahun 1897 Masehi atau 1315 Hijriah di Si'ib Ali, Mekah, dari pasangan Siti Kiai Haji Raden Ibrahim dan Siti Maimunah. Ketika As'ad kecil itu lahir, oleh ayahandanya langsung dipeluk dan dibawa menuju Ka'bah. Jarak antara Si'ib Ali dan Ka'bah memang tidak terlalu jauh, hanya sekitar 200 meter di sisi Baitullah. Itulah sang ayah membisikkan kalimat azan dan kemudian memberi nama bayi laki-laki itu dengan sebutan As'ad. Berkaitan dengan nama As'ad tersebut, pada suatu anekdot yang menarik, Alkisah memberi nama As'ad itu justru karena mimpi Raden Kiai Haji Ibrahim tatkala sang istri Siti Maimunah itu sedang hamil tua. Konon Raden Kiai Haji Ibrahim bermimpi melihat kandungan istrinya membesar lalu melahirkan bayi berbulu macan. Sekujur tubuh bayi itu ditumbuhi bulu seperti bulu singa. Kedua bahunya tertulis kata Arab As'ad yang berarti singa. Oleh karena itu, tatkala sang bayi lahir, serta merta Raden Kiai Haji Ibrahim memasukkan kata As'ad dalam namanya. Jadi bayi itu As'ad yang jika dibaca tanpa tanda petik menjadi Asad, yang bermakna singa. As'ad juga mempunyai silsilah sampai ke atas dan mempunyai hubungan darah dengan beberapa wali penyebar Islam di Jawa seperti Sunan Derajat dan Sunan Ampel. Sedangkan gelar Raden yang di depannya yang disematkan bagi anggota-anggota sebagian keluarga terpandang ekstorat sebagai salah satu wujud penghormatan. Tatkala berusia 13 tahun, Kiai As'ad atau As'ad itu mondok di Banyuanyar, Pamekasan, ya, di bawah asuhan Kiai Abdul Majid dan Kiai Abdul Hamid Isbat. Setelah ikut membantu ayahnya mendirikan pondok pesantren Sukorejo, Kiai As'ad yang kala itu berusia 16 tahun dikirim ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama di Mekah. Dan Kiai As'ad diterima sebagai murid madrasah Solwatiyah. Di samping belajar di madrasah, ia juga berguru kepada Sayyid Abbas Al-Maliki, Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, Syekh Hasan Al-Yamani, Syekh Hasan Al-Masyad, Syekh Bakir, dan Syekh Syarif Asy-Syinkiti. Sedangkan teman seangkatan Kiai As'ad ketika itu diantaranya adalah Kiai Haji Munaim, pengasuh atau pendiri
pondok pesantren Python ya, Kiai Haji Ahmad Toha, Kiai Haji Baidawi Banyuanyar Pamekasan. Setelah beberapa tahun belajar di Mekah pada tahun 1924, kala itu As'ad berusia 25 tahun, ia kembali ke tanah air. Meski telah bertahun-tahun belajar di Mekah, Kiai As'ad merasa belum cukup ilmu untuk membantu mengajar di pondok pesantren. Karena itu, setibanya di tanah air, Kiai As'ad kembali melakukan perjalanan keilmuan ke pesantren-pesantren lainnya untuk belajar pada beberapa kiai. Dengan cara ini, Kiai As'ad bukan hanya dapat memperkaya ilmunya sendiri dan sekaligus pengalaman hidupnya, tetapi bahkan kemungkinan terjadi proses pertukaran keilmuan yang pada giliran mendorong terjadinya pengayahan dunia keilmuan dan di lingkungan pesantren secara keseluruhan. Dalam sejarah, paling tidak Kiai As'ad pernah belajar sekurang-kurangnya di 5 atau 6 pondok pesantren. Yang pertama diantaranya yang diasuh oleh Kiai Abdul Hamid Isbat dengan Kiai Abdul Majid. Yang kedua di pesantren Sidogiri Pasuruan yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Nawawi. Dan yang ketiga adalah di pesantren Siwalan Panji Buduran Sidoarjo yang pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Khozin. Dan yang keempat, beliau belajar di pesantren An-Nuqoyah Guluk-Guluk Sumeneb. Dan yang kelima di pesantren Kademangan asuhan Syekhona Khalil Bangkalan. Dan yang terakhir ialah di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng dalam asuhan Kiai Haji Hadratus Syekh Hashim Asari. Dan di pesantren Tebu Ireng itulah Kiai As'ad memperoleh kesan mendalam sebagai seorang santri. Menurutnya, Tebu Ireng merupakan pesantren yang paling berpengaruh bagi pembentukan kepribadiannya. Bahkan setiap menyinggung pesantren Tebu Ireng, senantiasa menyebut Kiai Hashim Asy'ari sebagai guru terakhir yang paling banyak membentuk wataknya di bidang pesantren. Yang terakhir inilah Kiai As'ad bertemu dengan pemuda-pemuda kelak menjadi tokoh dan pendiri pesantren. Mereka itu diantaranya ialah Kiai Haji Wahab Hasbullah, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Manaf Abdul Karim, pendiri pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Haji Abbas, pendiri pesantren Buntet Cirebon. Dari teropong intelektualitas, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin telah menulis karya-karya yang sebagai besar dalam bidang tasawuf, beberapa saja yang di bidang fikih, dan buku-buku kecil semacam buku saku, kurang lebih dari 7 buah saku yang telah ditulisnya. Dan sampai sekarang masih mudah didapatkan di koperasi pesantren miliknya di tempat beliau di Sukorojo, Situbondo. Sebagian itu beliau juga pada tahun 1939 Kiai As'ad menambah lagi pemateri pembelajaran meliputi beberapa kitab, diantaranya adalah Al-Izzi At-Tashrif li Al-Izzi, karangan dari Izzuddin Ibrahim Az-Zanjani, dan Ajurmiyah karangan dari Abu Abdullah Muhammad bin Abu Dawud As-Sanhaji, dan Ajurum wafat 723 Hijriah, lengkap dengan Amsilati Tashrifiyah li Al-Madaris As-Salafiyah karya pengarang Jawa Muhammad Ma'sum bin Ali dari Jombang. Materi ini selalu dibaca setelah sholat isya, sedangkan kitab tasawuf Bidayatul Al-Hidayah, ringkasan kitab Ihya Ulumuddin, dan karya Al-Ghazali wafat
tahun 1111 Hijriah, dan buku fikih At-Taqrib fi al-Fiqh Kifayah al-Akhyar karya Ad-Dimashqi, wafat tahun 829 Hijriah. Bisa dibaca setiap habis sholat subuh. Selain pengajian kitab-kitab di atas, Kiai As'ad juga mewajibkan santrinya untuk membaca burdah, tibai, berzanji, karya-karya dari Abu Syiri secara berjamaah setiap hari Kamis malam Jumat di masjid atau di musola. Sedangkan berzanji dan tek-tek berupa lainnya seperti rawatib al-haddad dan juga dibaca pada peristiwa-peristiwa tertentu dalam berbagai ritual yang mengiringi siklus kehidupan seorang dan untuk menangkal bahaya.